Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita telah belajar metode eliminasi ya untuk sistem persamaan diferensial. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode matriks. Metode matriks ini itu merupakan metode nilai eigen untuk menyelesaikan sistem homogen dan koefisien konstanta ya. Jadi di sini nanti melibatkan adanya nilai eigen dan vektor eigen juga. Nah, di metode matriks ini itu lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan linear ya, dengan n-nya itu lebih dari sama dengan 2. Jadi sistem linear ordernya itu lebih dari 2 ya. Nah, di metode matriks ini misal kita mempunyai sistem dari 2 PD linear dengan koefisien konstanta sebagai berikut ya. Nah, ini ada PD linear ya. Nah, ini ada PD linear. Nah, bentuk tadi ini dapat dituliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi dari sistem ini kita tuliskan dalam bentuk matriks, sehingga X aksen sama dengan A dikali X ya. Jadi ini ada tanda panah ke atas itu berupa vektor. Jadi nanti X aksen itu ada kumpulan X1 aksen, X2 aksen, sama Xn aksen itu dituliskan sebagai X aksen ada lambang vektornya ya. Kemudian untuk X yang ada lambang vektornya ini itu kumpulan dari X1, X2 sampai Xn. Nah, ini dimana matriks A ini merupakan kumpulan dari ini koefisiennya A11, A12 sampai ANN ya. Nah, misalkan penyelesaian dari sistem 2 tadi ini ya. Misalkan penyelesaiannya ini dengan V-nya itu adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu nih ya. Oke, sorry, ini harusnya ini ya, bukan X aksen tapi X ya. Jadi misalkan penyelesaiannya itu X, dimana X nya itu V kali E pangkat lambda T ya, yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian turunannya X aksennya ini lambda, kan turunan E pangkat lambda T itu nanti lambda E pangkat lambda T. Ini V-nya tetap ya, jadi ini turunannya. Jadi ini saya koreksi ya, ini bukan X aksen tapi X aja. Jadi penyelesaiannya itu X sama dengan V E lambda T. Nah, kemudian misal kita substitusikan tadi persamaan kedua ke persamaan satu ya, diperoleh ini ya. Jadi ini langkah-langkah menunjukkan kalau si vektor eigen dan nilai eigen ini itu bisa ada hubungannya dengan sistem PD yang tadi ini ya. Ada hubungannya ini di sini, misalkan dia sebagai penyelesaiannya apakah sesuai atau tidak. Nah, ini saya akan mau menunjukkan. Jadi dari yang persamaan kedua ini disubstitusikan ke persamaan pertama ya. Jadi X aksennya saya ganti. X aksennya saya ganti ini ya. Kemudian X-nya saya ganti ini ya. Jadi ini X, ini X aksen. Kemudian di sini kan ada sama-sama ada E pangkat lambda T ya, sehingga di sini tinggal tersisa lambda V sama dengan AV. Nah, di sini pindah ruas. Kemudian ini kan A matriks ya. Nah, ini dikurangi lambda I-nya ini matriks identitas yang ukurannya sama dengan A. Nah, seperti ini. Nah, persamaan karakteristik dari sistem 1 itu diperoleh dari ini ya. Jadi kan di sini V-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Pastilah yang 0 itu siapa? Ininya. Ini sama dengan 0 ya. Nah, ini sama dengan 0, sehingga determinannya atau persamaan karakteristiknya ini 0 ya. Nah, sehingga nanti dari persamaan karakteristik ini kita akan mendapatkan nilai eigen ya. Nilai eigennya itu lambda
di matriks koefisien A dari sistem linear order 1 ini. Jadi V itu vektor eigennya yang bersesuaian dengan lambda ya. Jadi si yang X tadi itu merupakan penyelesaian dari sistem tersebut ya. Ini enggak ada aksennya ya, maaf gitu. Nah, jadi ini lambda sama V itu nanti ada merupakan penyelesaian non-trivial dari sistem persamaan diferensial yang tadi ya, V E pangkat lambda T. Jadi V nya vektor eigen, lambdanya itu nilai eigen. Jadi untuk langkah-langkahnya untuk sistem PD nonlinear ini, PD linear ini untuk metode matriks ya. Yang pertama kita menuliskan si matriks tersebut ke dalam bentuk matriks ya, maksudnya sistem linear dituliskan dalam bentuk matriks. Kemudian yang kedua itu menentukan persamaan karakteristik ya, atau lambdanya nilai eigen ya. Itu nanti pakai yang itu tadi, determinan dari A min lambda I ya, itu nanti menentukan lambda-lambdanya. Kemudian yang ketiga itu menentukan n vektor eigen bebas linear, jadi V nya. Jadi setelah menentukan nilai eigennya, kita menentukan vektor eigennya ya. Kemudian selanjutnya kita dapat menuliskan penyelesaiannya ya untuk sistem linear yang tadi di awal. Kemudian langkah kelima, kita menuliskan penyelesaian umumnya itu merupakan kombinasi linear dari n penyelesaian tadi yang bebas linear ya. Jadi dari x1, x2 sampai xn itu dituliskan dalam kombinasi linear sebagai penyelesaian dari sistem linear yang tadi di awal ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, di sini ada beberapa catatan penting ya. Misalkan diberikan sistem linear AX-nya itu sama dengan 0. Jadi jika determinan A-nya itu 0, maka A ini matriks singular sehingga sistemnya itu mempunyai banyak penyelesaian. Tapi kalau determinannya tidak sama dengan 0 ya, maka sistem yang AX sama dengan 0 ini mempunyai solusi tunggal, yaitu X sama dengan 0 gitu. Nah, berdasarkan akar-akar dari persamaan karakteristik itu ada 3 kasus nih. Ada kasus nilai eigen real yang berbeda, nilai eigen yang berulang, kemudian nilai eigen bilangan kompleks. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini kita akan membahas nilai eigen yang berbeda ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Tadi langkah-langkahnya sebenarnya semuanya sama walaupun kasusnya beda. Langkah-langkah intinya sama ya, jadi nanti hanya berbeda di penyelesaian persamaan karakteristiknya saja. Nah, ini di contoh kedua ada dua persamaan persamaan diferensial ya. Langkah pertama apa? Kita menuliskan dalam bentuk matriks ya. Jadi matriksnya nanti seperti ini ya, kita sebut sebagai matriks A ya, yang berisi koefisien dari setiap persamaan diferensial. Ini 5, 3, min 1 sama 1. Kemudian langkah kedua menentukan persamaan karakteristik ya, dengan menghitung si matriks tadi dikurangi lambda I. Ini kan matriksnya 2 kali 2. Jadi di sini nanti I-nya itu matriks identitas 2 kali 2 ya. Nah, seperti ini. Identitas itu kan diagonalnya 1 ya. Diagonal utamanya entry-nya 1. Sehingga di sini 5 min lambda 1 min lambda. Selanjutnya kita hitung determinannya ya. Determinannya kan ini kan 5 min lambda dikali 1 min lambda dikurangi min 1 kali 3, hasilnya ini ya. Kemudian difaktorkan, cari nilai eigennya, ternyata dapatnya 4 sama 2. Lah, ini kan nilai eigennya berbeda, sehingga kita memperoleh dua nilai eigen yang berbeda. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan vektor eigennya ya. Bagaimana menentukan vektor eigennya? Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk nilai eigen lambda 1 sama dengan 4 ini, kita akan menentukan vektor eigennya ya. Caranya gimana? Nah, kita menggunakan persamaan ini nih. A min lambda 1 I dikali V1. Jadi tadi kan, nah seperti ini. Hanya matriks A dikurangi lambdanya, terus V-nya itu V1, V2 ya. Jadi kalau ada garis di atas itu vektor ya.
berisi beberapa elemen di sini. Nah, di sini kita masukkan lambdanya itu 4 ya. Jadi 5 dikurangi 4 1, 1 kurangi 4 itu min 3 ya. Ini di sini hasilnya. Selanjutnya, nah, jadi di sini kita akan mencari V1 V2 yang memenuhi ini. Ini kan seperti SPL ya, sistem persamaan linear. Kita mencari V1 V2. Nah, di sini kan V1 ditambah 3 V2 sama dengan 0. Ini perkalian matriks aja ya. Nah, di sini V1-nya itu akan min 3 kali V2 ya. Min 3 kalinya V2. Nah, sehingga di sini kita ambil ya. Jadi ini V2-nya itu misalnya kita ambil 1, berarti V1-nya min 3. Kalau V2-nya min 1, berarti V1-nya 3. Nah, di sini dapatlah matriksnya seperti ini ya. Min 3 sama 1 atau 3 sama min 1. Jadi di sini kita diperoleh dua vektor eigen yang bergantung linear. Kenapa bergantung linear? Jadi di sini V1-nya bergantung dari V2 atau sebaliknya. Jadi dia tidak bebas linear. Jadi kita ambil salah satunya, misalkan kita ambil yang ini ya, misalkan kita ambil yang ini. Sehingga nanti diperoleh penyelesaian yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 4 itu ini. Jadi dimasukkan X1-nya itu berarti V1 vektornya tadi min 3 sama 1. Kemudian pangkat lambdanya itu 4 kali T ya. Jadi ini untuk X1-nya ya. X1-nya. Kemudian nanti kita mencari nilai vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda yang satunya. Nah, selanjutnya untuk lambda 2, di sini caranya sama ya, sama yang tadi. Lambdanya dimasukkan ke bentuk A min lambda I kali V2 di sini ya. Kemudian nanti dicari, nah ini pasti bergantung linear ya. Sehingga di sini kita menentukan V1-nya itu sama dengan V2 ini diperoleh dari mana? Dari sini ya. Atas sama bawah pasti nanti hasilnya sama akan menuju ke sini. Kita ambil V2-nya 1, tapi terserah di sini mau yang diambil V2-nya atau V1-nya terserah, tapi nanti pasti nilai yang satunya bergantung dari nilai yang lain ya. Nah, di sini kita dapat 2. Misalkan saya dapat 2, tapi kita pilih salah satu aja ya. Karena ada 2 di sini yang bergantung linear, kita ambil salah satu. Kemudian kita dapat tuliskan penyelesaiannya ya sebagai X2. Jadi vektor yang tadi yang kedua dikalikan pangkat lambdanya 2. Ini vektor eigen yang dipilih yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Ya, berarti kan tadi lambdanya ada 2, jadi kita punya 2 vektor eigen. Selanjutnya nah, setelah kita dapat vektor eigen dan nilai eigen yang bersesuaian tadi, kita dapat menuliskan kombinasi linearnya sehingga membentuk penyelesaian dari sistem PD yang kita ketahui di awal di soal ya. Jadi penyelesaiannya nanti X1-nya dituliskan di sini ya, tadi yang kita peroleh. Nah, di sini X1, ini X2 ya, tadi ini vektor eigennya. Kemudian yang ini itu lambdanya ya, lambdanya 4 sama 2, yang ini vektor eigennya. Nah, ini sehingga bisa dituliskan dalam bentuk yang lain ya. Ini sorry, saya keliru tadi, ini harusnya nggak ada ya. Jadi ini perkalian C1 kali min 3 kali pangkat 4T, dan seterusnya nanti membentuk matriks ini. Nah, C1 C2 ini kan merupakan suatu konstanta, jadi dia akan diketahui nilainya, dapat ditentukan kalau kita tahu syarat awalnya ya. Syarat awalnya apa, nanti kita bisa menemukan C1 sama C2. Oke, itu untuk kasus yang nilai eigennya berbeda ya. Selanjutnya untuk kasus 2 dan 3 kita lanjut di video berikutnya. Ya, untuk kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.